Pemirsa, Perum Bulog berencana kembali akan mengimpor 1 juta ton beras dari Tiongkok sebagai stok cadangan pangan atau CBP. Uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari biaya ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Jadi lagi rame di media sosial ya, video Jokowi yaitu mengkritik Presiden Republik Indonesia yang saat ini, atau kita balik ya kalau kata netizen, Presiden Republik Indonesia mengkritik kebijakan Jokowi yang mengimpor yaitu beras ya. Ternyata Jokowi mengimpor beras 1 juta ton dari Tiongkok yang melakukan kesepakatan bersama Xi Jinping. Jadi Jokowi mengkritik kebijakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan, yang melakukan kebijakan impor beras itu siapa? Apakah Menteri Perdagangan? Menteri Perdagangan mengikuti perintah dari siapa? Mungkin Menteri Perdagangan tidak mengikuti visi misi dari Presiden. Baik, untuk lebih jelas aja langsung aja kita lihat videonya ya. Nah, di dalam video tersebut se-Indonesia berurai air mata nasihat bijak seorang pemimpin. Semoga ini bisa terlaksana di era selanjutnya. Jadi kalau kita lihat Presiden Jokowi ini ya, mungkin sedang melihat kebijakan pemerintah saat ini. Mungkin posisi Jokowi ini bukan sedang jadi presiden. Pemirsa, Perum Bulog berencana kembali akan mengimpor 1 juta ton beras dari Tiongkok sebagai stok cadangan pangan atau CBP. Jangan sampai kita ini memiliki APBN 2.714 triliun, memiliki APBD 1.197 triliun, belinya produk impor. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi bersama dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah melakukan kontrak kerjasama untuk pengadaan beras 1 juta ton. Sedih. Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, Badan PPH Perorangan, PPH Karyawan, dari biaya ekspor, dari BNPB, dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Aduh, saya juga sedih mendengar pernyataan Jokowi ya. Tadi di sisi lain Metro TV mengatakan bahwa pemerintah Indonesia mengimpor 1 juta ton beras dari Tiongkok, melakukan kesepakatan dengan Xi Jinping. Tapi Presiden juga tadi ngomongnya, tadi kita dengar ya, Presiden ngomongnya seperti itu sampai beliau mengatakan sedih. Jadi ini juga saya bingung siapa yang dikritik ini. Apa mungkin video ini Jokowi belum jadi presiden kali, mengkritik presiden ya? Allah Rabbi. Bodoh sekali kita. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras 1 juta ton digunakan untuk mengantisipasi tahun 2024, tahun depan Presiden memberi bantuan rakyat bulan Januari hingga Maret 2024. Aduh, sampai Jokowi tadi mengatakan bodoh sekali kita. Ini siapa kira-kira yang disindir oleh Pak Jokowi? Siapa yang bodoh itu? Kira-kira yang bodoh itu Presiden Wakanda, pemerintah Wakanda yang telah mengimpor beras 1 juta ton. Uang dari APBD dikumpul dari pajak rakyat sehingga harus impor beras. Petani-petani jadi semakin susah. Jadi di sini siapa kira-kira yang membuat kebijakan ini? Ini pasti Presiden Wakanda. Jokowi ini mengkritik Presiden Wakanda. Tidak mungkin Jokowi mengkritik diri sendiri. Apakah Anda percaya Jokowi mengkritik diri sendiri? Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Kemarin sudah nyampaikan kan, kalau memang dibutuhkan, Bulog akan ditugaskan lagi untuk kalau memang cuaca tidak mendukung dan prediksi pertanian ini masih belum maksimal, maka Presiden akan menugaskan lagi kepada Bulog untuk 1 juta ton. Ini APBN loh, ini uang APBD loh, belinya produk impor.
nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh? Tapi catatan ya, 1 juta ton itu kita ambil dari Cina karena Cina yang mempersiapkan itu dan sudah. Sangat bodoh kita ya, benar-benar kita sangat bodoh. Jadi ini Pak Jokowi lagi menyindir Presiden Wakanda yang membuat kebijakan mengimpor beras seperti dari yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Udah lapangan kerja diambil mereka, petani-petani Indonesia tidak dapat apa-apa, pupuk semakin mahal. Jadi lagi-lagi petani dan masyarakat Indonesia mendapat dampak dari kebijakan Presiden Wakanda, dan Pak Jokowi langsung mengkritik. Ini kita sangat salut, hebat sekali Pak Jokowi ini ya. Beliau berani sekali mengatakan bahwa bodoh sekali orang yang membuat kebijakan kebijakan seperti itu. Menurut Anda bagaimana ini sikap Jokowi mengkritik kepada Presiden Wakanda yang telah mengimpor beras 1 juta ton? Apakah kritikan Jokowi ini kira-kira hanya play victim atau ingin mendapat simpati dari masyarakat, atau bagaimana ya? Silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Negara Wakanda kita sekarang ya. Orang awam aja bisa menilai seperti apa pemerintah kita sekarang. Membuat kebijakan sendiri, kritik diri sendiri, padahal kebijakan yang dia buat itu sangat mengakibatkan petani-petani menderita, bahkan cukong-cukong yang akan mendapatkan keuntungan. Itu tetap dilakukan. Tapi akhirnya yang terjadi seperti ini, yaitu fly victim. Sebetulnya ini udah gejala dari dulu. Pertama, data di Indonesia memang ada perbedaan. Misalnya data impor, dia cukai berapa angkanya importnya, kamu tanya ke perdagangan beda, kamu tanya ke BPS statistik beda. Jadi tugas di Indonesia yang paling utama adalah bersihin data, mana yang paling reliable. Waktu saya pimpin think tank Econet, 60% dari waktu staf kita, ya kan, baik yang master maupun sarjana ekonomi, itu bersihin data. Baru, karena selisih data antar departemen ini bukan 0,1%, tapi kadang-kadang 15%, kadang-kadang 10%. Nah kalau itu dipakai alat untuk prediksi, ngaco lah hasilnya. Nah harusnya ini memang tugasnya Menko. Misalnya, Departemen Perdagangan itu selalu bilang harus import. Karena kasih kuota lisensi import itu duit solokannya gede. Ya, bisnis bawang putih aja keuntungannya itu bisa 17 triliun. Importer yang dapat kuota, dia nyogok menterinya, dia nyogok dirjennya dan sebagainya. Itu bawang putih doang, gula berkali-kali dari itu, beras lain lagi. Jadi kebanyakan pejabat di perdagangan, ya kan, dia selalu mau import karena cara mencari uang yang paling gampang adalah import. Ya, sogokannya pun nggak harus dilakukan di Indonesia, bisa dibayarin di Singapura atau di Hong Kong atau di mana gitu. Nah, di lain pihak, Departemen Pertanian selalu mau membanggakan prestasinya. Produksi beras cukup, produksi ini cukup, produksi ini cukup. Karena kinerja dia kan dilihat dari produksi, termasuk anggarannya. Nah, jadi ada pertentangan internal antara dua lembaga perdagangan perindustrian yang selalu bertentangan. Belum lagi Bulog kan. Nah, sebetulnya tugasnya Menko yang jadi hakim mana data yang benar. Sementara yang pertanian juga produksi overestimate. Kita yang meluruskan ini data yang benar. Itu tugasnya Menko. Nah, mohon maaf, Menko Jokowi kan dipilih bukan karena profesionalisme. Dipilih karena partai ini, partai itu. Ya kan? Dia nggak punya kemampuan untuk membedah data dan sebagainya. Nggak punya kemampuan atau ada kepentingan, Bang Rizal? Atau dua-duanya? Ada kepentingan juga, beberapa mereka ikut juga dalam permainan import itu.
Kalau saya bukain semua kan malu dah. Kita kan punya dapat laporan semua. Pejabat-pejabat kan lapor sama kita, Pak, ini yang main di import siapa aja, menterinya siapa, Menko-nya siapa. Ya, ya. Nah, yang kedua, karena Jokowi nggak ngerti benar sesungguhnya, dia pidatonya kan kadang-kadang bagus, ya. Kita stop import, kita kurangi import. Dia ngangkat menteri yang rajin import, mau nyari rente, buat nyetor sama partainya, ya. Termasuk partainya teman saya, Bang Surya Paloh, ya kan, menteri yang dia tunjuk, ya kan, itu kan nyari rente semua. Nah, apa namanya nih? Jadi Jokowi bisa pidato begini begitu, menterinya punya kepentingan sama partainya, dia kerjakan misi partai sembari juga nyolong buat diri pribadi gitu. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.